Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa. Alhamdulillah, bertemu kembali dalam suasana yang penuh berkah insyaallah. Apa kabar Pian, Guru Muhammad Taufik? Alhamdulillah. Sehat nggih? Semoga Allah senantiasa menjaga Pian, menyehatkan Ya, badan Pian, sama-sama nggih. memudahkan urusan Pian dari kita semua. Amin Allah. Ini Guru terkait dengan rencana pemerintah memajaki ekonomi underground atau ekonomi bawah tanah. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan ekonomi bawah tanah itu, Guru? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ekonomi bawah tanah itu sebetulnya ya terjemahan dari istilah bahasa Inggris underground economy. Nah, ada 4 di situ. Yang pertama itu adalah illegal economy, yakni ekonomi yang tidak sah, tidak legal, bertentangan dengan hukum yang ada. Ya, misalnya kayak memperjualbelikan barang curian, kemudian judi online, penjualan narkotik, obat bius dan sebagainya yang nggak legal itu. Ini jenis pertama. Kemudian yang kedua itu adalah unreported economy, ekonomi yang tidak dilaporkan, yang mestinya bayar pajak misalnya, kemudian tidak dilaporkan. Kemudian adalah unrecorded economy, ekonomi yang nggak terekam, yakni pendapatan yang tidak tercatat, ya, tidak tercatat. Dan yang keempat itu adalah informal economy, ekonomi yang nggak punya izin resmi, sehingga usaha-usaha yang tidak ada izinnya itu bisa kena itu. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi viral ya istilah underground economy sejak dilantiknya Presiden Prabowo ini. Nah, lalu kemudian dalam pandangan Islam bagaimana ini, Ustaz, menyikapi underground economy-nya? Kalau underground ekonominya ya seperti itu. Yang masalah kan memajaki itu. Pertama yang ilegal tadi itu ya kesannya kan nanti ilegal kok dipajekin. Berarti harus legal dong. Itu yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat yaitu lain urusan. Cuma sebelum bicara itu kan mestinya kita bicara pajak sendiri. Di dalam Islam pajak itu sendiri juga ndak syar'i sebetulnya, ya, kecuali dalam satu kondisi, yakni ada kewajiban kaum muslimin yang di situ kas negara tidak ada untuk membiayainya, maka kewajiban itu kembalinya kepada kaum muslimin, diambil dari kondisi darurat gitu ya. Ya, diambil dari kaum muslimin, yang wajib itu kaum muslimin. Itu kondisi pajak itu baru boleh di situ. Kalau toh kondisinya itu membolehkan pemerintah itu menarik pajak, ya, aktivitas haram tadi kayak yang pertama misalnya aktivitas perjudian, ya, pencucian uang, kemudian aktivitas jual beli obat-obatan terlarang, ini kan memang besar, ya, bisnis yang besar, omsetnya triliunan. Iya. Bahkan sekelas ada kemarin baru-baru itu yang diberi tugas untuk memblokir situs judi itu justru memelihara ribuan situs judi online. Itu bisa dapat tiap situs, ya, tiap situs itu berapa itu? 8,5 juta dia peroleh dari satu situs itu, dari penyelenggara situs. Artinya kalau dia situs judi itu bisa memberi 8,5 juta, bisa dibayangkan berapa penghasilannya kali 1.000, 8,5 miliar masuk saku pejabat tersebut. Dari sisi hukum kan ini haram, mestinya dilarang, bukan dipajekin, dilarang. Terus yang kedua, mestinya juga itu disita, lebih banyak dari pajak mestinya. Kalau pakai hukum Islam lebih banyak dapatnya. Ya, harta korupsi, ya, harta gulul, harta
bisnis haram itu bisnisnya dilarang, ya, hasilnya itu diambil oleh negara jadi pemasukan baitul mal. Kalau pakai hukum Islam sih begitu. Bukan malah bisnisnya diternakkan, dipelihara, diambil pajak. Enggak. Mestinya larang, cut. Ya. Hasilnya ambil untuk Ya, negara. ya. Insya Allah lebih banyak itu. Dan itu sesuai syariat. Ini jadinya haram, jadi haram murakob bro ya, haram Ya, berlapis-lapis. ya berlapis. Lapis 2 atau lapis 3 Iya. itu. Pertama memelihara bisnis haram seolah-olah jadi bule. Yang kedua memajeki itu, ya. Yang ketiga yang mestinya dikasih hukuman malah tidak dikasih hukuman. Kalau di masa kekhilafan Islam atau mungkin di masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, adakah riwayat guru yang negara itu kemudian menyita barang-barang dari ilegal bisnis ini? Yang ada riwayat itu yang jelas itu kan dilarang. Kalau ada yang ngeyel tetap ada bisnis itu, yang dilakukan Khalifah Umar itu bukan bisnis ilegal ya, tapi itu yang syubhat saja, ya, yakni pejabat beliau yang kekayaannya meningkat. Perhitungan awal dengan akhir ini terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Ya, kita di kementerian kemarin itu kan ada dalam 2 atau berapa tahun itu kekayaannya meningkat 11 kali lipat. Nah ini kan ada indikasi dari mana dapatnya. Suruh buktikan. Ya, ya. Itu legal enggak? Atau itu pencucian uang? Atau itu gratifikasi dengan cara-cara yang dibikin seolah-olah terkesan legal? Dari mana 11 kali meningkat? Ya, ya. Oh dari jualan pisang goreng. Ya, apa logis misalnya? Kalau enggak, isinya batu bara gitu. ya batu bara ditambah dengan membelinya pengusaha kan banyak. Ya, ya, ya. Nggih, Bro. Berarti betul-betul paradigma rezim kita ini, pemimpin kita ini paradigma kapitalis. Jadi yang penting jadi uang dilakukan, itu nggak peduli haramnya murakab. Nah, kalau ternyata misalkan ini, Bro, negara tetap memajaki bisnis ilegal tadi, apa sikap kita sebagai rakyat supaya yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam? Apa yang mesti kita lakukan, Bro? Nggih, yang mesti dilakukan pertama ya ndak boleh ridho dengan kemaksiatan, dengan kemungkaran. Itu sikap dasar itu begitu, ndak boleh ridho. Karena kalau ridho itu kita bersekutu menjadi mitra dari kezaliman itu, dari kemungkaran itu. Yang kedua, yang punya kemampuan untuk memberikan nasihat, ya beri nasihat. Tim sukses, ya, jangan malah justru mendukung. Ini dari partai Islam ada yang mendukung kebijakan itu. Mesti dinasihati, ini tidak boleh. Yang haram itu jangan dilakukan. Harta haram itu meskipun mungkin bertambah banyak, ngambil dari uang judi. Bahkan ada yang mau melegalkan itu kan dulu. Ya. Kalau pajak itu kan terlalu sedikit, bikin itu perjudiannya. Ada dari partai begitu. Ya. Nah itu orang Islam, terlebih lagi para ulama itu punya kewajiban untuk menjaga agar yang didukung ini tidak masuk azab Allah ketika membuat kebijakan yang bertentangan dengan Islam. Afdalul jihad kalimatu haqqin tuqalu inda dzi sultanin jair. Kan gitu kata Rasulullah. Utama-utama jihad itu adalah mengatakan kalimat yang hak, ya, di depan penguasa yang zalim. Jadi ketika ada kemungkaran mestinya dinasehati. Umat mestinya tidak boleh rela dengan kebijakan seperti itu. Itu insya Allah, Ustaz. Dan ini baru satu dari sekian banyak kebijakan yang tidak sesuai syariat, Bro. Nggih. Ya karena memang dasarnya bukan syariat. Sehingga kalau mau tuntas itu sebetulnya ya enggak satu-satu begini, tapi secara mendasar filosofis mestinya disadarkan bahwasanya mereka itu wajib berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Sehingga kita tidak banyak lagi mengomentari satu kebijakan. Ya. Bagaimana kata Syaqiq Al-Balkhi di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid itu kan, fa'illam af'al fi mulkika bidinillah fa anta za'imu ahlin nar.
Kata beliau kepada Harun Ar-Rasyid, kalau engkau tidak melaksanakan hukum Allah di wilayah kekuasaan engkau itu, maka kelak engkau akan menjadi pemimpin penduduk neraka. Bikin kebijakan yang tidak sesuai Islam, dia menanggung apa? Menanggung dosa kebijakannya itu, dan menanggung dosa siapa rakyat yang kemudian gara-gara kebijakan itu rakyat ini juga melakukan kemaksiatan atau mendapatkan kemudahan dalam bermaksiat. Dia tanggung itu, alangkah besarnya itu. Taruhlah dosanya kecil-kecil, tapi kalikan ya ratusan juta rakyat yang kemudian juga melakukan itu karena diberi kemudahan, karena tidak dilarang, karena tidak dihukum. Akhirnya semua mudah untuk melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran ini bukan hanya masalah tadi underground ekonomi ya, tapi juga pelanggaran yang nyata-nyata. Ada berapa itu yang nggak sholat misalnya, yang sholat cuma 38%, yang nggak sholat ini kan kemaksiatan. Nggak pernah ada upaya misalnya gimana rakyatnya ini bisa sholat misalnya, itu juga tanggung jawab penguasa. Jadi kalau apa yang dinasihatkan dijadikan program ini adalah bagaimana hukum Allah supaya tegak di masyarakat, maka insya Allah ya semua simpul-simpul yang kecil itu akan terurai sendiri. Tapi kalau enggak ya kita akhirnya ngurusi ini ada problem begini, enggak sesuai Islam. Ini kita bahas nanti besok muncul lagi. Tapi ya mau enggak mau memang harus kita komentari minimal untuk menunjukkan kita enggak rela dengan itu. Gitu Ustaz. Mudah-mudahan kita termasuk barisan orang-orang yang istiqomah muhasabah hukam, karena memang ini perkara yang sangat penting gurulah di masa-masa kita ini. Mudah-mudahan kita istiqomah semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan Guru Muhammad Taufik. Mudah-mudahan sehat badan kita dan terus istiqomah menyuarakan kebenaran, kalimat hakim hingga subhanallah jannah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.